Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung dalam kajian kita di subuh hari ini, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sumber akhlak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia? Cara pertama tentu saja dengan mendorong dan memaksakan diri kita untuk meraih kemuliaan akhlak dengan cara mengetahui keutamaan akhlak seperti yang sudah kita terangkan. Setelah tahu betapa utamanya akhlak, kita kabita, kita tergiur, kita teriming-iming dan terdorong untuk memiliki akhlak yang mulia, akhirnya berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh. Juga mempelajari dan mengetahui bahaya dari buruknya akhlak. Keburukan akhlak itu berakibat kita bangkrut di akhirat. Orang yang akhlaknya buruk berbuat banyak kezaliman kepada orang lain. Dia akan menggibahi orang lain, dia akan mencela, menghina orang lain, dia akan memberi gelar-gelar buruk kepada orang lain, dia akan bergibah, dia akan suudzon, dia akan berbuat apapun yang membuat orang lain tersinggung, dan itu mengakibatkan pahala kebaikan kita itu diambil oleh mereka pada hari kiamat, dan dosa-dosa mereka di-offer ke kita nanti. Akhirnya pahala habis dan dosa numpuk. Kenalah dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa orang yang ringan pahala kebaikannya, lebih berat ke dosanya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Bahaya. Akhlak yang buruk membahayakan pelakunya dunia akhirat. Orang yang akhlaknya buruk dibenci. Orang yang akhlaknya buruk banyak dilaknat orang, banyak didoakan keburukan oleh orang. Dan doa orang yang dizalimi itu luar biasa makbul, diijabah oleh Allah. Kena kita. Jadi mengetahui betapa buruk bahaya dari akhlak yang jelek, maka kita akan berusaha menghindarkan diri dari akhlak yang buruk tersebut. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan agar kita terdorong untuk memiliki akhlak yang mulia, ketahuilah, pelajarilah, fahamilah
keutamaan dari akhlak yang mulia dan pelajari bahaya dari akhlak yang buruk. Akhirnya kita berusaha memiliki akhlak yang mulia dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk. Itu yang pertama. Cara yang kedua, tashihul aqidah. Memperbaiki akidah kita, memperkuat iman kita, memperdalam, memperteguh, meluruskan tauhid kita. Karena sebagaimana sudah diterangkan di pertemuan yang lalu, tauhid yang benar, akidah yang benar, iman yang benar pasti melahirkan akhlak. Kesempurnaan akhlak itu sangat tergantung dari kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak yang baik itu lahir dari iman yang baik. Akhlak yang mulia itu lahir dari akidah yang lurus, yang kuat, yang benar. Akhlak yang terpuji itu lahir dari tauhid yang lurus kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, perbaiki akidah kita. Kalau akidahnya benar, imannya lurus, maka lurusnya iman dan akidah kita akan terwujud dalam kemuliaan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifa, falyukrim jarahu. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, akhlaknya harus bagus. Kalau berbicara baik, atau kalau nggak bisa bicara baik, diam. Kalau ada tamu, muliakan. Bertetangga juga muliakan. Tetangga itu bikin mereka betah dan nyaman bertetangga dengan kita. Kalau benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, kalau imannya benar. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi SAW menekankan siapa orang yang ingin memiliki kemuliaan akhlak, maka sempurnakan imannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa inna husnal khuluq la yablughu darajatas shaum was shalah. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya, dan sesungguhnya kebaikan akhlak bisa menyampaikan pelakunya kepada derajat orang yang ahli saum dan ahli salat. Perbaiki akidah, perbaiki iman, perbaiki tauhid, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dijamin akhlaknya akan baik. Perilakunya akan mulia, tingkah lakunya akan menyenangkan orang, membuat Allah pun ridha kepada orang tersebut. Ini cara yang kedua. Dan keterangan penjelasan tentang keterkaitan iman dan akhlak sudah sering kita terangkan. Ketiga, perbaiki ibadah, apapun bentuk ibadah tersebut, sholat, saum, gitu ya, umroh, haji, semua ibadah yang kita lakukan kalau benar, kalau berkualitas, itu pasti melahirkan kemuliaan akhlak, pasti terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk. Lihat Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar.
Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini keburukan akhlak. Akhlak yang buruk harus terhapus oleh salat. Asal salatnya benar, salatnya berkualitas, salatnya itu ya ikhlas, ya khusyuk, sesuai sunnah Nabi SAW. 3 aja nih yang harus kita perhatikan dalam salat. Pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, dilaksanakan sesuai contoh Nabi SAW, sesuai sunnah. Yang ketiga, khusyuk di dalam melakukan salatnya. Dijamin kalau 3 ini terpenuhi, itu salat makbul. Itu salat diterima oleh Allah. Dan kalau salatnya diterima makbul, maka dijamin dia akan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Sebagaimana firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian juga umpamanya saum. Saum harus menghilangkan karakter buruk, akhlak yang buruk pada dirinya. Karena apa? Karena saum melatih jiwa untuk menjauhi semua yang Allah haramkan, termasuk menyakiti sesama, termasuk akhlak yang buruk. Itu berupaya melatih diri, menjauhkan diri dari hal itu. Di khutbah Jumat kemarin kita sudah terangkan bahwa hakikat saum itu imsak. Imsak itu menahan diri. Dari apa? Dari 3 hal yang tadinya mubah. Selama waktu tertentu, enggak selama-lamanya. Dari makan, dari minum, dari syahwat. 3-tiganya mubah. Bahkan bagus untuk kita. Tapi selama saum tahan tuh 13,5 jam. Apa filosofinya? Kalau saum menahan diri dari perkara yang mubah untuk sementara waktu, maka perkara yang haram harus lebih dijauhi lagi. Maka siapa orang yang selama saum tapi dia mengatakan dan melakukan hal yang Allah haramkan, sia-sia itu saumnya. Dia enggak ngerti hakikat dari saum. Maka beliau Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, tindakan yang bodoh, Allah enggak butuh kepada saum, ditolak. Salat yang tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak sesuai sunnah, ditolak. Makanya seusai salat akhlaknya buruk. Saum yang tidak dibarengi dengan menjauhi dosa dan maksiat, ditolak. Makanya setelah saum tetap saja akhlaknya buruk, tidak berfaedah, tidak berefek, tidak memiliki pengaruh kepada akhlaknya. Jadi kalau ingin akhlaknya baik, perbaiki salatnya, perbaiki saumnya. Juga tunaikan zakat dan ikhlaskan. Zakat sangat berpengaruh besar kepada akhlak. Karena dengan zakat dia bersihkan 2 hal dari dirinya. Bersihkan hartanya, bersihkan juga jiwanya. Membersihkan jiwa dari cinta dunia, dari sifat-sifat bakhil dan pelit, dari sifat-sifat tidak peduli, tidak perhatian kepada sesama. Itu kan akhlak-akhlak yang buruk. Disucikan dari hal itu. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil oleh kamu dari harta-harta mereka sebagai zakat. Maka zakat itu membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Membersihkan harta, mensucikan jiwa.
Kesucian jiwa ini ingat berpengaruh kepada amal. Karena amal perbuatan manusia dikomando oleh hati kita, jiwa kita, ya enggak? Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik seluruh anggota tubuhnya. Kalau buruk pula. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, amal yang dilakukan oleh seluruh tubuh bakal baik. Karena tangan kita, kaki kita, mata, telinga, mulut kita, semuanya dikendalikan oleh hati. Karena itu, maka orang yang membersihkan hati berarti dia memperbaiki amal yang dilakukan oleh anggota badannya. Dan kesucian hati ini yang selalu diminta oleh Nabi SAW dalam doanya. Beliau berdoa dengan permintaan yang banyak. Tapi semua permintaan itu bukan tentang dunia loh. Tapi tentang memperbaiki keadaan hati, keadaan jiwanya. Mulai dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal azazi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan, kegelisahan, kesedihan. Dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan malas. Aku juga berlindung kepada Engkau, a'udzubika minal huzni wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni. Berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, pelit, sifat pengecut. Wa'udzubika minal harami wa adzabil qabr, dari kepikunan dan dari azab kubur. Lalu setelah itu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, sucikan, ya Allah berikan ketakwaan kepada hati saya. Wa zakkiha, bersihkan hati saya, ya Allah, sucikan. Anta khairu man zakkaha, Engkaulah sebaik-baik pensuci jiwa. Anta waliyuha maulaha, Engkau pemilik dan pelindung dari hati ini. Nabi SAW minta kepada Allah agar hatinya disucikan. Karena kesucian jiwa berpengaruh terhadap amal. Nah, zakat itu begitu. Dari zakat lahir kemuliaan akhlak. Karena dari zakat disucikan hartanya, dibersihkan jiwanya dari ketidakpedulian terhadap sesama. Zakat itu bukti nyata dia peduli kepada sama manusia, terutama yang susah, fakir dan miskin. Adanya rasa sayang dan cinta kepada mereka, adanya perhatian, adanya kepedulian, adanya keinginan untuk meringankan mereka, ada keinginan untuk membahagiakan mereka dengan hartanya. Ini akhlak, kemuliaan akhlak, salah satunya juga lahir dari zakat. Jadi salat yang benar memperbaiki akhlak. Saum yang benar memperbaiki akhlak. Demikian juga zakat, infak dan sedekah memperbaiki akhlak. Termasuk juga tentu saja haji dan umrah. Karena orang yang sedang haji, sedang umrah dilarang keras memiliki keburukan akhlak selama hajinya. Melatih agar setelah hajinya tetap akhlaknya mulia. Allah berfirman tentang haji dalam Al-Quran. Allah jelaskan salah satunya di surat Al-Hajj ayat 197. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala,
haji itu dilakukan di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kalau umroh bebas kapan saja. Tapi kalau haji di bulan tertentu. Mulai dari bulan Syawal tuh sudah masuk bulan haji. Boleh melakukan umroh untuk haji di bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sudah ditentukan, nggak boleh sembarangan. Saya mau haji di bulan Ramadan, nggak bisa, nggak sah. Kan bulan Ramadan dilipat gandakan. Iya, tapi bukan waktunya untuk menunaikan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Faman farada fihinna al-hajj. Maka siapa orang yang melakukan haji di bulan itu, maka jaga akhlak dari 3 hal. Yaitu fala rafatha, jangan rafath. Rafath bahasa Sunda namanya rios, jorang. Berbicara hal-hal yang porno gitunya, pamegat atau laki-laki ngobrol yang dibicarakan akhwat perempuan juga begitu, rafath namanya. Wala fusuq, jangan berbuat fasik, semua dosa, semua maksiat, semua yang Allah haramkan jangan dilakukan. Menzalimi orang, menyakiti orang, hindarkan. Dilatih itu selama haji. Wala jidala fil hajj. Jangan juga debat. Debat itu hanya akan melahirkan kedongkolan, kebencian, bahkan permusuhan. Kan kalau debatnya caranya tidak baik, bukan dilandasi oleh iman dan ilmu, dua-duanya bodoh, debat kursir tuh. Bukan kebenaran yang dicari, tapi kemenangan, dan dua-duanya tidak mau ngalah. Garlut tuh. Ketika haji ada yang berantem, ada. Ketika tawaf juga banyak yang berantem, bukan banyak. Ada 1-2 kasus yang berantem ketika tawaf, ketika sa'i gitu ya. Ketika melakukan ibadah haji itu fusuk, pelakunya fasik. Kata Allah, wala fusuq wala jidala fil hajj. Jangan berdebat ketika haji. 3-tiganya baik rafath, fusuk ataupun jidal, 3-tiganya adalah akhlak yang buruk. Hindarkan selama haji agar menjadi tabiat setelah haji. Setelah haji tetap akhlaknya terjaga karena sudah terlatih selama haji. Memang hajinya sih cuma 5 hari ya. Ritual ibadah haji waktunya cuma 5 hari. Mulai tanggal 8 Dzulhijjah, mabit di Mina malam tanggal 9. Tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Malam tanggal 10-nya mabit di Muzdalifah. Tanggal 10-nya kembali ke Mina. Sampai tanggal 13, 11, 12, 13. Kalau ngambil nafar tsani. Kalau ngambil nafar awal boleh tanggal 12. 12 Dzulhijjah. Setelah itu ke Mekah udah tawaf wada pulang 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12 bisa. Kalau mau 13 lebih sempurna. Nah, tapi untuk jamaah haji Indonesia bisa 40 hari. Karena apa? Karena ke Madinah dulu. Di Madinah mah bukan ritual haji, nggak ada hubungan dengan haji. Setelah di Madinah kemudian di Mekah beberapa hari sebelum haji. Kadang setelah haji ya nunggu jadwal kepulangan pesawat, tinggal dulu di Mekah beberapa hari. Itu terbina itu dengan ibadah sholat di Masjidil Haram, ibadah sholat di Masjid Nabawi gitu ya. Bisa 40 hari kalau haji reguler, terbina tuh akhlaknya dan ibadahnya.
Kalau yang plus minimalnya 25 hari. Yang furoda juga 25 hari. Panjang, cukup waktu untuk menggembleng diri dengan berbagai macam ibadah di Mekah dan di Madinah. Hajinya cuma 5 hari atau 6 hari. Nah, itu cukup melatih diri untuk menempa akhlak yang baik dan menghindarkan akhlak yang buruk. Selama itu tidak boleh rafath, tidak boleh fasik, tidak boleh juga jidal. Semuanya akhlak yang buruk wajib dihindarkan. Beres haji, akhlaknya baik, akhlaknya mulia karena sudah terbiasa di dalam hajinya. Maka agar kita bisa menjauhi akhlak yang buruk selama haji, bekal yang terpenting bagi para jamaah haji atau umrah bukan uang, bukan makanan, bukan barang, benda, tapi ketakwaan. Allah berfirman dalam surah masih yang tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebelum haji, sebelum umrah siapkan bekal. Tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang harus dibawa ke sono. Kalau takwa yang dibawa, ibadahnya di sana giat. Ya ikhlas, ya giat, ya sesuai sunnah. Ya nanti akhlaknya akan diusahakan semulia mungkin karena dilandasi takwa. Tapi kalau fokus bekalnya itu uang, ya, barang, makanan, kan banyak di sini yang haji bekal nanti ikan asin, sambal, gitu. Karena di sana tidak ada. Ada sebenarnya, tapi beda rasa lah, gitu ya. Takwanya tidak disiapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai di sana bukan ibadah, tapi selfie. Rajin ibadah lagi tawaf, ceklek tuh Ka'bah, ceklek lewat orang, pangmotokeun saya rek ngadoa, kunyam ceklek ngadoa anda tidak, coba lihat, kurang bagus sekali lagi, ada yang begitu banyak. Di setiap momen aktivitas haji selfie. Terus jalan-jalan, terus shopping belanja bagi yang nggak punya uang, bagi yang punya uang, bagi yang nggak punya uang minimal lihat-lihat, foto-foto, nanti oleh-olehnya foto tuh kepada orang yang lihat saya waktu di Ka'bah, lihat saya waktu di Hajar Aswad, lihat waktu saya sa'i di sofa di Marwah, diberitahukan ke orang dengan kebanggaan ria dengan ibadahnya. Ditolak nanti kalau bukan takwa yang menjadi bekal selama haji dan umrah. Di sana berantem karena apa? Karena berdesak-desakan saling dorong. Karena kita lagi sujud kata jongku batur ngambek gitu ya. Pasti ya banyak yang seperti itu. Akhirnya akhlaknya setelah haji tambah buruk dibanding sebelumnya. Agul ku kehajianana. Sombong, takabur atau bangga dengan titel hajinya. Makanya kalau setelah haji kemudian ada yang manggil nama tanpa haji, ngambek dia. Haji atau orang tegas haji mahal ya kan gitu ya. Ada yang marah ketika tidak dipanggil haji, banyak. Kesananya bekalnya bukan takwa, tapi ikan asin dan sambal tadi. Jadi lihat ibadah yang benar, yang baik, apapun bentuk ibadahnya, sholat, saum, zakat, haji, umrah, dan seluruh ibadah, termasuk baca Al-Quran, termasuk zikir, itu ibadah yang apabila makbul diterima harusnya melahirkan kemuliaan akhlak. Inilah cara yang ketiga untuk meraih kemuliaan akhlak. Yang pertama ilmu, yang kedua iman yang benar.
Yang ketiga, ibadah yang benar, yang berkualitas. Ilmu, iman, ibadah, kalau semuanya benar, pasti akan membuahkan akhlak yang mulia. Siapa yang ibadah, siapa yang berilmu, siapa yang beriman, tapi akhlaknya buruk, menunjukkan buruk pula keimanannya, buruk juga ibadahnya, dan buruk juga pemahaman ilmunya. Sebanding dengan buruknya akhlak dia. Inilah yang ketiga. Yang keempat, cara meraih akhlak yang mulia akan kita jelaskan besok lagi ya. Baru 3 poin yang kita terangkan untuk meraih akhlak yang mulia. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Ini sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyinggung masalah haji ya Ustadz ya. Yang ingin Anda tanyakan itu adalah sistem haji reguler yang sudah diatur oleh pemerintah kita Ustadz. Anda pernah dengar Ustadz di sebuah berita bahwa pembiayaan haji reguler itu sudah ditentukan besaran ongkosnya sekian Ustadz. Tapi aktualnya yang dibebankan kepada para peserta haji ini adalah lebih murah daripada yang semestinya. Kalau nggak salah sekitar 30% lebih murah gitu Ustaz. Nah sisanya itu katanya yang sekitar 30% ini disubsidi Ustaz dari pemerintah dari katanya hasil pengembangan gitu Ustaz. Nah walau alam sebetulnya hasil pengembangan ini tuh apa gitu kan. Anak kurang begitu tahu juga Ustaz. Di situ justru anak takutnya ada tercampur riba gitu Ustaz di situ. Yang ingin anak tanyakan itu Ustaz, bagaimana ya sistem pembiayaan haji yang seperti ini? Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan salah alamat. Saya jawab dengan tegas. Bagaimana sistem pengelolaan pembiayaan ibadah haji? Jawaban saya tegas, tidak tahu. Itu harus ke Kemenag itu, Kementeri Agama ya. Apakah murni untuk membiayai perjalanan haji para jamaah atau ada ini itunya, termasuk sekian persen untuk pembelian aset untuk kepentingan para jamaah haji sendiri, baik aset di sini ataupun aset di sana, membiayai para tenaga medis yang disiapkan di sana, para tenaga segala macam yang dibutuhkan mungkin ya. Tapi bagaimana alokasi dari masing-masing biaya tersebut, Allahu a'lam. Tidak tahu ya. Apakah mengandung unsur riba? Wallahu a'lam. Konon katanya ya pastilah setoran biaya haji itu disimpan di bank konvensional. Jadi berangkatnya 10 tahun lagi, bayarnya kan sudah sejak sekarang ya. Minimal ada apa? DP kisaran minimal sekian, baru dapat kuota. Nanti berangkatnya mungkin 10 atau 20 tahun lagi. Itu uang disimpan di bank. Banknya konvensional. Seorang upah 25 juta. Kali sekian juta. Bunganya berapa? Nah dari bunganya saja itu sudah bukan MM-an lagi, mungkin TT-an gitu ya. Dikemanakan? Wallahu a'lam. Duka teh teuing. Nggak tahu ya. Jadi para asatidzah, para pembimbing tidak tahu menahu tentang alokasi dana haji, pembagiannya gimana. Mereka hanya tahu bagaimana cara membimbing tata cara manasik haji di sana dan ibadah-ibadah yang dilakukan di sana. Itu saja. Tentang berapa untuk tiket, berapa untuk visa, berapa untuk hotel, berapa untuk transportasi selama di sana dan akomodasi serta konsumsi di sana, nggak tahu kisarannya berapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tadi yang di sana mana kabur?
Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz, apakah niat puasa Syawal, sunat Syawal 6 hari boleh enggak niatnya disatukan dengan sholat puasa yang ketinggalan itu apa? Qadha. Boleh enggak niatnya dicampur dengan disatukan dengan qadha? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saum Ramadan kita acan tamat Pak, terus naros Syawal. Tapi itu naon. Baik. Boleh enggak setelah Syawal ada saum Syawal, ada saum Senin Kamis, ada saum Ayyamul Bid. Kalau yang Daud mungkin saum Daud. Ada saum qadha. Boleh enggak umpamanya pas hari Kamis atau hari Senin niatnya 3. Ya qadha, ya Senin Kamis, ya Syawal. Satu amalan 3 niat. Begitu ya? Boleh apakah tidak? Baik. Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Pertama, antara qadha dan saum Syawal atau Senin Kamis memiliki hukum yang berbeda. Kalau qadha wajib. Kalau Senin Kamis atau Syawal hukumnya sunnah. Amalan yang persis sama dengan hukum yang berbeda tidak boleh diniatkan dengan 2 niat seperti itu. Ya qadha, ya Syawal, tidak boleh. Harus qadha, Syawal. Karena hukumnya yang berbeda. Nah, kedua, kalau umpamanya hukumnya sama, waktunya sama, amalnya sama, tata cara pelaksananya sama, maka boleh satu amalan untuk 2 niat seperti itu. Tapi khusus bagi orang yang terbiasa, umpamanya kita biasa Senin Kamis dan biasa Syawal. Suatu saat kita saum Syawal pas di hari Senin atau Kamis. Maka karena kita terbiasa dua-duanya, kita niatkan dua-duanya iya. Ya niat saum Senin Kamis, ya niat saum Syawal. Karena seluruhnya sama, hukumnya sama, sunnah, tata caranya sama, waktunya juga sama, boleh diniatkan kedua-duanya. Kalau dua-duanya biasa dilakukan. Tapi kalau orang nggak pernah Senin Kamis, terus dia saum Syawal, mumpung Senin ya, niat saum Senin Kamis, niat saum Syawal, tidak bisa. Karena apa? Dia tidak terbiasa saum Senin Kamis. Cukup niat saum Syawal saja, ya. Jadi niat qadha yang wajib tidak boleh disatukan dengan niat saum yang sunnah. Allahu a'lam. Ada lagi? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade tumaros Pak Ustaz. Sapertos aya jalmi namutkeun artos kedah dibayar ku pangaos emas. Eta kalebatna ical galeuh atan misanes. Mung sakitu wae Pak Ustaz. Iya, kita terjemahkan. Walaupun tempatnya di Selacau, tapi didengar oleh seluruh dunia. Di luar negeri juga ada yang dengar. Pertanyaannya, meminjam uang tapi harus dibayar dengan harga emas, bukan oleh emas, tapi oleh harga emas. Contohnya gimana ya? Umpamanya harga emas berapa sekarang? 1 juta? Ada 1 juta? Segram? 1 juta lebih. 1 juta berapa?
Sejuta 800? Enggak, yang biasa dijual 800. Segram 800. Kita pinjam uang 1 juta gitu, terus nanti dibayar 800. Pinjam uang dibayar dengan harga emas. Agak susah, gimana memahaminya? Contohnya kumaha Pak? Contohnya kumaha, pinjam 1 juta. Terus dibayar nanti berapa? Pinjam 5 juta. Dibayar oleh? Oh gitu. Jadi gini mungkin. Umpamanya harga emas sekarang 800.000 per gram. Kita minjem 5 juta itu berarti seharga berapa gram? 5 gramnya. Ya. 6 gram. Seharga 6 gram. Jadi nanti kalau emas turun, jadi bayarnya turun. Dan nggak pernah ada emas turunnya, pasti naik. Iya, boleh apa tidak? Kalau begitu lebih baik pinjam emasnya. Pinjam emas 5 gram, berapapun harganya, pokoknya pinjam emas 5 gram lalu jual. 5 gram umpamanya jadi 4 juta. Sebulan kemudian naik jadi 1 juta per gram, jadi 5 juta. Ya bayar lagi dengan emas, dalam bentuk emas, tidak dalam bentuk uang. Kecuali begini, umpamanya pinjam, ada kasus nih, pinjam uang 20 tahun yang lalu. Saat itu harga emas cuma 300.000 per gram. Pinjam umpamanya 3 juta. 20 tahun yang lalu. Dibayar sekarang 3 juta. Kalau dulu 3 juta itu bisa membeli 10 gram emas. Kalau sekarang cuma 3 gram. Rugi apa tidak? Rugi. Ada inflasi selama 20 tahun tersebut. Bagaimana? Apakah boleh dibayar dengan itu? Enggak. Harus dikonversikan ke harga emas. Ada kasus orang jual tanah dulu. Berapa? Sekian puluh tumbak, 60.000. Tahun 70-an. Dibayar tahun 2000. Tahun berapa? 60-an. Dibayar tahun 2000. Tah 60.000. Nggak pulang gitu ya. Padahal dulu 60.000 bisa membeli 2 ons emas. Setelah tahun 2000-an 60.000 itu setengah gram emas gitu. Apa ini zalim? Ya zalim. Harus dikonversikan ke harga emas. Ya, karena sudah mengalami inflasi beberapa kali selama beberapa puluh tahun tersebut. Konversikan ke harga emas. Atau enak yang pinjam, ya minjam sekarang umpamanya 100 juta nanti dibayar tahun 3000. Tahun 3000 mas 100 juta teh sakurupukeun. Mungkinnya kita ingat nggak dulu waktu tahun 70-an uang 1000 tuh wah 1.000 rupiah tuh bisa ngeborong pasar tuh. Sekarang 1.000 kurupuk oge sabaraha 2.000 bala-bala ge 2.000. Karena inflasi yang terjadi beberapa kali otomatis mempengaruhi harga barang dan nilai mata uang. Jadi ya kalau terjadi beberapa kali inflasi konversikan ke harga emas.
Tapi kalau umpamanya masih belum ada inflasi di dekade itu, maka tetap bayarnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu, kalau ada pertanyaan dari atas lempar aja ke bawah kertasnya, ya. Mau pertanyaan tadi jadi nanyanya? Oh bukan. Tadi mau ke sana siapa? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali esok pagi di waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.